Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Science. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali di Sentra Science, walaupun hanya bertemu lewat video teman-teman ya. Baik teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Untuk pertemuan kali ini ya, ini adalah pertemuan terakhir di semester 1 untuk Sentra Science ya. Teman-teman, kita akan belajar tentang lingkungan ya. Kita akan belajar tentang mana yang lingkungan bersih dan mana yang lingkungan tidak bersih, atau lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara merawat dan menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal kita ya. Lalu bagaimana sih ciri-ciri lingkungan yang sehat dan tidak sehat ya? Jadi kita coba akan menonton sebuah video ya. Di situ akan menjelaskan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, atau lingkungan yang bersih dan lingkungan tidak bersih ya. Teman-teman silakan nanti disimak videonya. Teman-teman pastikan fokus, tidak lupa membaca doa ya. Teman-teman silakan boleh menonton videonya. Selamat belajar. Kapten, nggak betah nih tinggal di kamar seperti ini. Loh, memangnya kenapa sih Alia? Berantakan banget, Kapten. Berantakan? Kalau begitu, kamu mau kamar yang seperti apa? Ayo. Nah, seperti ini nih, Kapten. Wah, iya. Bersih, rapi, gitu, Kapten. Keren kan, Kapten? Oh, jelas dong. Alia, kalau kamu sudah mempunyai kamar seperti ini, kalau kamu mempunyai rumah seperti ini, bagaimana? Ayo. Enggak, Kapten. Ini bukan rumahku. Loh. Rumah ini seperti rumah jadi-jadian, Kapten. Nih, Kapten. Ya. Rumahku tuh kayak gini, baru rumah. Wow, ya. Bersih. Waduh, pokoknya keren. Ya. Benar sekali Alia. Ternyata kita juga semua menginginkan rumah yang bersih. Coba kalau lingkungan rumah kita kotor, banyak sampah, dan lingkungan yang kotor itu akan menyebabkan kita mudah sakit-sakitan. Betul nggak Alia? Iya tuh, Kapten, betul banget. Ya. Alia? Iya, Kapten. Coba sekarang kamu bisa nggak menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang sehat? Banyak, Kapten. Wow. Aku jelaskan satu persatu ya, Kapten. Boleh. Ayo, teman-teman, dengarkan ya. Satu, Kapten. Tanahnya subur. Subur. Bersih. Lalu banyak pepohonannya, Kapten. Tidak berdebu. Oke. Dan juga tidak berasap, Kapten. Oh, iya. Udara yang bersih adalah udara yang menyebabkan segar, mengandung oksigen yang sangat berguna untuk tubuh kita. Iya, Kapten. Lingkungan sehat, tanahnya subur, Kapten. Kalau tanahnya sudah subur, Kapten, mau menanam pohon apa saja bisa tumbuh dengan baik, Kapten. Oh, bisa subur pohonnya? Iya, Kapten. Betul sekali, Alia. Karena apabila pohon itu tumbuh dengan subur, pohon itu bisa menghasilkan oksigen, yang mana oksigen itu akan membuat udara jadi bersih dan segar. Lingkungan sehat merupakan syarat penting dalam kesehatan, Kapten. Oh, begitu. Alia. Iya, Kapten. Sampah yang berserakan itu sangat mengganggu pemandangan. Baunya juga tidak sedap. Dan jangan-jangan nih badan kita nanti gatal, serta dapat menimbulkan bibit penyakit. Alia. Iya, Kapten. Di rumahmu pasti banyak ruangan kan? Iya dong, Kapten. Ada ruang tamu. Ada. Ada taman. Ada. Ada ruang belajar. Ada juga. Nah, sekarang di antara ruangan itu mana yang paling segar dan bersih? Taman, Kapten. Loh. Taman bisa begitu? Iya dong, Kapten. Kan soalnya taman itu kan bersih, alami, dan segar, Kapten. Oh
Oh, ya. Selain itu, kalau tamannya bersih, jelas-jelas saluran airnya juga jadi bersih juga. Iya, Kapten. Tidak terhambat oleh Sampah, Kapten. sampah-sampah. Alia, Iya, Kapten. air yang terhambat oleh sampah apabila terjadi hujan akan banjir loh. Oh, gitu ya, Kapten. Betul. Kapten. Ada apa ya? Lingkungan yang tidak sehat itu tidak memenuhi syarat kesehatan loh, Kapten. Betul begitu? Iya, Kapten. Oh, ya. Kalau begitu, coba sebutkan ciri-cirinya. Ayo. Baiklah, Kapten. Akan kusebutkan satu persatu ya, Kapten. Oke deh. Sampah yang berserakan Ya. juga membuat lingkungan terlihat kotor, Kapten. Betul, Alia. Dan sampah yang menumpuk akan menyebabkan sumber bau yang tidak sedap. Ih, bau. Akan menyebabkan bibit penyakit. Ih, bau. Udara di lingkungan yang tidak sehat berdebu, kotor, dan asap beracun. Alia, udara ini akan menyesakkan pernapasan kita. Dan tentunya akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Ih, ngeri. Kebiasaan membuang sampah ke sungai akan menyebabkan banjir. Oh, begitu Alia? Iya. Ya, karena air sungai itu terhambat oleh sampah-sampah tadi, Alia. Iya, Kapten. Selain itu, Alia, air sungai yang kotor tidak bisa dimanfaatkan dan menjadi sumber penyakit. Lingkungan yang tidak sehat, tidak ada tumbuhan dan tanahnya gersang, Kapten. Oh, Alia, Iya, tahu Kapten. tidak kamu kenapa tanahnya jadi gersang? Duh, nggak tahu tuh, Kapten. Karena tanahnya tidak subur. Oh, begitu, Kapten. Iya. Pertambahan penduduk yang sangat cepat akan mengakibatkan pencemaran dan polusi udara, Kapten. Oh ya Alia, polusi itu juga disebabkan oleh sisa-sisa hasil produksi dan kegiatan manusia. Pencemaran air juga disebabkan karena limbah rumah tangga dan juga limbah pabrik, Kapten. Selain limbah-limbah itu juga ada juga loh Alia. Sisa-sisa dari zat-zat kimia yang berbahaya. Oh, begitu, Air Kapten. sabun sehingga air sungai menjadi tercemar. Makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen. Tetapi asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok juga mencemari udara, Kapten. Betul Alia, asap ini sangat beracun karena dapat menyesakkan tubuh kita. Asap ini mengandung karbon monoksida. Satu lagi nih, Kapten. Apa tuh? Teknologi tidak hanya memberi kemudahan, Kapten, tapi juga mencemari suara, Kapten. Oh iya, betul sekali Alia. Pencemaran suara itu biasanya banyak terjadi di daerah perkotaan dan perindustrian. Betul. Karena di sana kendaraan dan mesin 24 jam loh bekerjanya. Widih. Hati-hati, teman-teman. Iya. Di rumah pun tidak luput dari polusi suara. Nih, contohnya suara televisi, mesin cuci, dan juga elektronik lainnya. Ditambah lagi nih ya, adik-adik kita yang suka berantem, teman-teman. Itu juga menyebabkan terjadinya polusi suara. Iya. Makanya teman-teman, jangan berantem ya di rumah. Oke deh. Alia, Iya, Kapten. polusi suara itu bisa terjadi apabila suara-suara yang kamu sebutkan tadi nih saling bertubrukan, bercampur aduk. Aduh. Apalagi lokasi rumah itu berdekatan dengan jalan raya, maka polusinya semakin tinggi.
Pembuangan sampah seperti kaca, Kaca, plastik, karet, dan kaleng dapat mencemari tanah, Kapten. Oh iya, kenapa bisa begitu? Ayo. Karena tidak dapat diuraikan secara alami, Kapten. Oh, jadi tidak dapat diurai secara alami. Iya, Kapten. Ah, benar Alia. Selain itu, tanah yang sudah tercemar nih tidak bisa lagi ditanami oleh pohon. Betul tuh, teman-teman. Semua pencemaran baik dari udara, air, dan tanah dapat menyebabkan kerusakan kesehatan makhluk hidup dan lingkungan. Ya. Betul sekali Alia. Sebab nih pencemaran udara menyebabkan banyak debu. Mata kita merah dan kulit kita bersisik. Sedangkan pencemaran air nih Alia, ikan-ikan pada mati. Dan airnya itu kalau kita minum menyebabkan perut kita menjadi diare. Betul, Kapten. Nah, kalau pencemaran tanah itu jadi gersang dan tidak ada tanaman yang bisa tumbuh di tanah itu. Betul kan Alia ya? Betul, Kapten. Oke deh. Iya, Kapten. Alia, Iya, apa yang kamu lakukan? aku buang sampah, Kapten. Nah, buang sampah sembarangannya. Iya, Kapten. Nah, tidak boleh Alia. Iya, Kapten. Maafin ya. Oke deh. Aku ambil ya. Coba kamu ambil. Lihat Alia, sampah sekecil ini kalau diikuti oleh teman-teman kamu yang 1 juta orang, bagaimana? Ayo. Wah, pasti sangat banyak, Kapten. Nah, makanya jangan buang sampah Jangan. Buanglah sampah pada Tempatnya, Kapten. Nah, beda lagi nih Alia. Kalau kita menanam 1 batang pohon, Dan diikuti oleh 1 juta teman kita untuk menanam pohon. nah, maka pohon itu jadi banyak sekali. Udara semakin segar. Nah, tentunya Kita pun sehat, Kapten. oke deh. Baik, bagaimana teman-teman ya? Tadi videonya sudah teman-teman lihat kan? Ya semoga teman-teman paham semuanya ya, bisa membedakan nih mana lingkungan yang sehat, mana yang tidak sehat, atau mana lingkungan yang kotor dan lingkungan yang tidak kotor atau yang bersih ya. Teman-teman nanti setelah ini boleh dipraktekkan tuh. Jadi kalau ada lingkungan di sekitar teman-teman yang ciri-cirinya sama dengan lingkungan yang tidak bersih atau lingkungan kotor, maka apa yang harus dilakukan? Nah, teman-teman pastinya sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan ketika mendapati lingkungan sekitar tempat tinggal teman-teman terdapat sampah atau kotor, tidak rapi. Ya, teman-teman pastinya sudah paham ya. Karena kita pasti merasa tidak nyaman apabila kita menempati suatu tempat atau lingkungan yang kotor, tidak bersih, tidak rapi, pasti tidak nyaman. Apalagi kita belajar di situ, di rumah atau di sekolah, pasti belajarnya tidak nyaman. Dan apa akibatnya? Kita tidak bisa fokus, tidak bisa berkonsentrasi dengan apa yang sedang kita lakukan. Ya, baik teman-teman, itu saja yang bisa Pak Rahman sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Apabila belum paham, silakan boleh diputar ulang videonya. Ya, dan kemudian setelah ini boleh mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom ya. Pastikan teman-teman selalu bersemangat untuk belajar ya. Tidak mudah putus asa dan tidak juga untuk menunda-nunda pekerjaan. Pastikan mengerjakannya. Ketika teman-teman ada waktu untuk mengerjakan, silakan langsung dikerjakan. Tidak menunda-nunda. Bantu ayah bundanya untuk mengerjakan tugas masing-masing ya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Pak Rahman sampaikan. Ya teman-teman tetap semangat, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.